Ya, halo, apa kabar pemirsa? Salam sehat, salam untuk kita semuanya, salam UMKM hebat juga. Saya Marta Sasongko. Kita di acara Gebuk. Gebuk ini bukan digebukin, tapi geber UKM naik kelas. Buat Anda yang sekarang ini menjadi pelaku UKM, selalu semangat walaupun kita tahu begitu banyak tantangan hari ini yang dihadapi, tapi juga semakin optimis karena begitu banyak orang yang peduli, begitu banyak yang ingin menambahkan kepada Anda supaya Anda betul-betul bisa menaik kelaskan usaha Anda. Nah, hari ini kita bicara tentang bagaimana membangun brand produk UMKM sebagai strategi melejitnya pemasaran. Nah, Anda juga pasti merasakan hal yang sama. Kalau pemasaran itu pasti menjadi problem ya. 3 problem utama dari UMKM apa? Modal, pemasaran ya, kemudian inovasi produk. Nah, hari ini sudah hadir 3 narasumber yang nanti dalam perbincangan kita, ngobrol-ngobrolnya kita itu bisa menjadikan masukan buat Anda untuk betul-betul Anda mendapatkan insight berupa strategi supaya pemasaran produk Anda bisa terus melejit ya. Maka sudah hadir bersama saya yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Pak Jimmy Rusdi SE. Pak Jimmy, apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak? Sehat. Harus selalu sehat dan semangat Pak. Siap. Hari ini walaupun Komisi C kita bicara untuk para pelaku UKM nggak apa-apa ya Pak? Izin ya Pak? Boleh, mesti ada kaitannya. Iya baik. Ya. Bapak didamping praktisi dan dinas mitra kok. Jadi nanti kita akan combine bagaimana kebijakan Dewan, keberpihakan Dewan kepada UMKM ya Pak. Bersama dengan Pak Jimmy juga kita hadirkan pakar ya. Pakar yang kalau Anda googling namanya, aduh itu keluar banyak prestasi luar biasa. Saya salah satu penggemarnya. Beliau di sini ngakunya kalau hari ini pakar visual merchandising dan branding aja. Padahal ada yang lain sebenarnya. Mas Fauzi Helmi, apa kabar lagi Mas? Ketemu Selamat lagi Mas Helmi. pagi Mbak Marta, sehat selalu. Harus selalu sehat ya. Iya. Kalau di situ sih sudah sehat terus, udah goes lah, udah yang gitu Mas. Itu pencitraan. Branding. Jadi cuma di sosial media aja, brandingnya doang Iya, gitu iya, ya. iya. Jangan salah gitu ya. Tapi hasilnya luar biasa. Oh kan, luar branding. biasa, efeknya luar biasa. Nah itu dia yang mau kita pelajarin ya. Selagi masih kita mulai UMKM dari awal kita sudah melakukan branding gitu ya Mas. Iya, betul. Nanti dikasih tips-tipsnya dong. Dan tentu saja sebagai tuan rumah hari ini karena kita di tempat ini adalah Plut ya, tempat kalau Anda nanti kalau ini kameranya digeser, begitu banyak produknya UMKM yang ada di sini termasuk yang di display di depan sini. Ini sebenarnya produk-produk yang membanggakan. Nah, kita perlu dorong dengan gebuk ini supaya nanti pemasarannya melejit. Maka sudah hadir di forum ini Kepala Bidang UKM dari Dinas Koperasi DIY, Ibu Dr. Anda Tati Ratnawati MM. Bu Tati, selalu sehat dan segar, cantik. Amin. Hatta juga cantik banget. Iya Bu, hari ini ngobrolin tentang fasilitasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi khususnya kepada pelaku UMKM. Tapi tidak sekedar fasilitas yang artinya cuma diberikan dan kemudian UKM-nya menerima, tapi pasti ada kolaborasi di sana nantinya, begitu ya Bu? Iya, tentunya Mbak Marta. Nanti kita kan dinas tidak bisa bekerja sendiri ya, kita ngajak berbagai macam OPD juga yang terkait, juga tentunya praktisi seperti Pak Helmi ini juga selalu kita gandeng. Ya betul. Nah kalau begitu mulai dari Bu Tati aja karena kita bicara tentang UKM dan Dinas Koperasi sendiri punya begitu banyak program, begitu banyak fasilitasi yang diberikan. Salah satunya adalah yang sekarang ini yang membanggakan adalah Sibakul. Bu cerita dulu tentang Sibakul dong. Sebenarnya ini fasilitas apa untuk pelaku UKM? Terima kasih Mbak Marta. Sibakul ini aplikasi program pendataan dalam rangka untuk pembinaan terhadap koperasi dan UKM. Di mana Sibakul ini dibangun pada saat itu karena kita ada kendala ataupun permasalahan terkait pendataannya. Selama ini data UKM itu ada berapa toh? Hanya sebatas ini angka-angka saja. Nah, kemudian kami mencoba untuk membuat aplikasi Sibakul ini dalam rangka untuk pendataan secara terintegrasi agar kita ini memiliki data tidak hanya sebatas angka saja, tetapi juga ada by name, by address di situ. Kita mengetahui data UKM di Kabupaten Bantul itu ada berapa toh? Di Sleman ada berapa? Nah, dari aplikasi Sibakul itulah kita bisa mengetahui jumlah UKM yang ada di kabupaten kota. Di samping itu
kita juga mengetahui skala usaha UKM itu yang mikro, yang kecil, yang menengah, yang besar, itu kita bisa mengetahui melalui Sibakul Jadi diklasifikasi tersebut. begitu ya, Bu? Iya. Dan dari data itulah kita kemudian tentunya membuat program dan kebijakan. Karena tanpa data kita nggak bisa melakukan program kebijakan. Nanti eh, UKM yang kecil nanti kalau kita nggak punya data, nanti kita berikan kebijakan ataupun program yang itu sebetulnya di luar mereka, Nji. Kurang Itu tepat ya untuk iya, mereka. iya, nanti kurang tepat. Sehingga dari data inilah kita bisa nanti kemudian membuat kebijakan yang harapannya bisa sesuai yang dibutuhkan oleh teman-teman UKM. Sehingga tepat ketika kita memberikan pembinaan terhadap mereka, itu bisa sesuai yang mereka harapkan dengan data ini. Karena tanpa data, kita nggak bisa bekerja. Sehingga alhamdulillah, kita Dinas Koperasi memiliki aplikasi Sibakul yang di mana ini sebagai pijakan kami di dalam melakukan pembinaan terhadap teman-teman UKM dan koperasi. Ya, harapannya kemudian nanti ini bisa naik kelas. Makanya kita gebuk. Harus digebuk Nanti supaya tema hari ikut ini itu ya. untuk bidang UKM. Ini Gebuk, geber UKM untuk naik kelas. Betul, Harapan ini kami kayaknya seperti digebuknya itu, tuh Mbak bener-bener bikin Iya. shock gitu ya. Shock Mas. loh, bikin Kata kaget gitu. gebuknya. Dengan apa ya, kita terinspirasi juga ya kepada Bu Kepala Dinas kan, Bu Kadis kan semangatnya luar biasa sehingga kami harapannya teman-teman di bawah ini juga bisa mengikuti beliau, kita gebuk, geber. Ibu suka ngendiko geber Geber ya. UKM naik kelas. Lah harapan kami melalui berbagai macam program ini, ya kita geber teman-teman UKM untuk bisa Artinya naik apakah kelas. juga gebuk ini karena memang para pelaku UKM ini masih cukup banyak sebenarnya yang belum tahu atau belum mengakses Sibakul, Bu, sehingga perlu digebuk nih. Sudah seberapa banyak nih UKM yang masuk dan sebenarnya itu kalau dari target yang ada apakah masih cukup banyak, berapa persen yang belum masuk ke Sibakul, Bu? Nggih, Dari harapannya dinas sendiri. dari sisi pendataan memang belum banyak nih Mbak Marta yang masuk di Sibakul, tetapi harapan kami nanti teman-teman UKM yang belum bergabung ini bisa bergabung di kami Sibakul ini. Baru ada sekitar 310-an nih, 310-an ribu yang itu tersebar Dari di berapa 5 banyak kabupaten kota. yang pelaku UKM Dari di pelaku DIY, UKM Pak? di Di DIY Bu? ada sekitar berapa Nji? Saya tidak apa Mbak Jadi Marta. sekitar berapa persen itu kalau Eh, diperkirakan, Bu? berapa persen Nji? Barangkali baru 40% kali Belum ya sampai yang 50% belum ya. masuk, nggih, Artinya memang yang perlu baru masuk digebuk ke ya, Bu. ya, artinya Ayo memang harus buruan perlu masuk. digebuk, iya, karena ketika kami memberikan apa ya, kegiatan seperti di bidang KWU kan banyak kegiatan ya di ini desa-desa itu desa budaya. Ternyata mereka banyak yang belum tahu ini Sibakul, kemudian padahal mereka sudah berusaha. Nah, artinya dengan melakukan kita sosialisasi, pembinaan-pembinaan terhadap teman-teman UKM sampai ke pelosok-pelosok desa dengan di desa-desa budaya, desa-desa apa planner itu, harapannya kemudian nanti ini loh kita ada dinas koperasi yang harapannya kita bisa memberikan solusi ataupun apa ya jalan keluar ketika mereka ada permasalahan-permasalahan. Sehingga sayang sekali ketika mereka sudah punya usaha tetapi belum tersentuh sama sekali Mbak Marta, ini kan sayang sekali. Banyak ini di desa-desa yang belum Betul. dapat pembinaan padahal produknya sudah bagus, sudah packaging-nya juga sudah lumayan, cuma dari si perizinannya mereka memang belum memiliki. Nah, ini harapannya kan mari kita bergabung di Sibakul Sibakulnya. nanti akan dapat banyak manfaat di sana Nah, yang kalau begitu manfaatnya mereka apa, Bu, sekalian? Kan supaya ini sebagai forum kita juga untuk memberitahukan kepada para pelaku UKM, apalagi yang Iya. belum tergabung dengan Sibakul, barangkali belum Mhm. tahu, Bu, manfaatnya. Nggih. Manfaatnya apa sih sebenarnya kalau bergabung? Manfaatnya banyak sekali Mbak Marta. Kita kan kepengen ya teman-teman UKM seperti tema kita hari ini kan gebuk itu tadi ya, membuat mereka naik kelas. Artinya teman-teman UKM ini kalau mereka masih di desa-desa, itu biasanya dari sisi legalitasnya kan mereka belum paham gitu. Ya. Nah, dengan gabung di kami nanti bisa kita dampingi dari sisi pembuatan perizinannya, NIB-nya, karena perizinan ini kan apa ya, ibaratnya utama ya, penting bagi mereka ketika mereka tidak mempunyai NIB,
usahanya nanti tidak diakui oleh pemerintah ketika mereka akan akses fasilitas dari pemerintah, ini tidak akan bisa. Jadi harus punya legalitas terlebih dahulu, Oke. NIB-nya. Nah, kemudian, ketika mereka mempunyai produk, tentunya kualitas mutu produk kan juga harus ditingkatkan juga. Betul. Nah, nanti dengan bergabung di kami Sibakul akan banyak mendapatkan, bagaimana agar kualitas mutu produk teman-teman UKM ini mempunyai value gitu nggih. Nanti dari sisi perizinannya, kalau itu makanan, ada PIRT-nya, kemudian ada fasilitas halal, fasilitas izin edar kaleng, dan banyak lagi, Mbak Marta, pameran-pameran di kami. Itu Pokoknya dia. Ibu gabung kalau mau Sibakul jelasin manfaat bisa sehari acara ini ya Bu ya. nggak selesai Mbak Marta. Artinya hanya perlu para pelaku UKM ini mencari tahu lebih banyak lewat Sibakul karena Iya. kalau googling Sibakul aja sudah ketemu di situ ya Bu ya Nggih, nggih. aplikasinya dan kemudian ada informasinya lewat sosial media kan Bu. Iya, betul, Jadi nanti betul. tinggal para pelaku UKM melihat kalau pengen tahu ya lebih dipelajari lebih dalam lagi ini soal literasi berarti. Kadang-kadang kita mencari sesuatu itu nggak selesai ya Bu ya. Iya, Baik, betul. melihat ini apa yang sudah dilakukan dinas Pak Jimmy, bagaimana sih Dewan sendiri melihat apalagi setelah pandemi ini kan para pelaku UMKM ini bisa dibilang selama ini kalau ada masalah ekonomi UKM dibilang sebagai sokonya mereka pilarnya, tapi pada saat pandemi ini juga ikut terimbas. Tapi hari ini sudah mulai bangkit lagi, apalagi dinas sudah memberikan fasilitasi. Dewan sendiri punya keberpihakan seperti apa sih terhadap para pelaku UKM ini Pak Jimmy? Oke, terima kasih Mbak Marta. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Bu Tuti, Mas Helmi. Jadi kalau tadi Mbak Marta, kira-kira peranan Dewan dalam rangka pemulihan ekonomi ya, Iya, betul. khususnya yang tadi dibilang Ibu Tati itu Sibakul digebuk gitu ya. Nah, ini sebetulnya ya saya kan dari Komisi C, Betul. harusnya kan dari Komisi B ini, mitranya Dinas Koperasi UKM DIY. Tapi ya jelas kami juga sangat peduli ya, khususnya masalah UKM yang ada di Jogja. Jogja ini kan 5 kabupaten, 1 kota. Iya. Jadi untuk Sibakul tadi digebuk itu peranan Komisi C sangat penting. Ya, pertama masalah transportasi, Iya. ya. Kedua masalah jalan. Karena apa? Kemarin waktu COVID-19 masih galak-galaknya itu kan banyak penyekatan jalan toh. Betul. Nah, Komisi C kemarin saya sendiri mencoba membuat kajian bagaimana supaya UKM yang di desa-desa di kecamatan ini bisa lancar masuk ke kota. Kemarin kan banyak yang ditutup toh. Nah, saya marah itu. Kasihan bawa pisang dari Bantul sana di stop disuruh pulang. Nah, situ peranan kami dari Komisi C ya coba dievaluasi dulu, dikaji supaya semua hasil bumi, hasil kegiatan UKM bisa masuk ke kota. Nah, itu dorongan kita. Kedua, jadi dalam rangka pemulihan ekonomi ini terima kasih kepada Dinas Koperasi UKM ya. Jadi kami dari anggota Dewan sangat-sangat mendukung. Apalagi tadi yang dibilang dari Ibu dari Dinas UKM. Itu kan sekarang kan kaitannya masalah perut. Kondisi masyarakat. Ya. Ini memulihkan ini nggak gampang loh Bu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun belum tentu. Nah, Jogja ini kan daerah istimewa. Mengaitkan dengan dana IS. Iya. Jadi ini dana IS itu kan kemarin kan fokusnya kan kebudayaan. Ya, kebudayaan. Nah, ini kita coba ya melalui pembuatan perda seperti sekarang kan kita lagi buat perda irigasi. Nah, ini kan kaitannya dengan petani.
Petani juga termasuk kelompok-kelompok ini kan UKM juga. Betul. Ya. Jadi terus terang sekarang kondisi petani secara umum berat. Jadi yang kaya itu bakul, Bu. Bukan petaninya Pak ya? Petaninya bangkrut. Coba harga ikan di petani 20.000, di pasar 35.000. Kalau dulu kan hampir 25, 28. Jadi petani masih bisa untung. Ini hanya contoh aja. Iya. Jadi peranan kami secara umum, Dewan itu sangat-sangat mendukung. Bagaimana supaya pemulihan ekonomi ini cepat. Ya, Jogja ini kan sempit. Ya. Daerah istimewa lagi. Jadi kalau memang dana reguler APBD terus dana IS dikaitkan dalam rangka memulihkan UKM-UKM, ini berat loh, Bu. UKM itu banyak yang kolek. Betul. Nah kalau ini, ya kami dari Dewan, kemarin saya di komisi, tolonglah bagaimana caranya supaya usahanya ini jalan. Jalan aja dulu. Apa itu bantuan hibah atau bantuan sarana. Artinya dari sisi penganggaran misalnya kan Dewan salah satu fungsinya adalah penganggaran Pak. Apakah memang juga fokus ke UKM ini juga cukup tinggi kita sampai dorong. Tahun besok? Kita dorong. Ya, apalagi di komisi saya bidang jalan, perhubungan. Bahkan saya kemarin diskusi bagaimana supaya UKM ini, pengusaha-pengusaha yang pedalaman ini, kita coba by service. Kayak Trans Jogja itu loh. Contoh, orang bawa panen kacang dari Gunung Kidul. Iya. Laku di Jogja 25. Hanya untuk transport aja habis 15.000. Hanya 10.000. Kalau misalnya pemerintah buat seperti Trans Jogja. Khusus untuk komoditi gitu Pak ya maksudnya. Jadi ada angkutan produk-produk yang ada di sana. Itu bagus. Iya. Untuk saat ini loh. Jadi misalnya Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, Sleman juga kan. Soalnya salah itu supaya gampang. Kan jadi masalah sekarang pengusaha itu mau bawanya itu udah lakunya sulit, ngangkutnya juga sulit. Nah disinilah peranan Komisi C, saya pengen kemarin, ayo kita kaji. Masa ngangkut mahasiswa pakai Trans Jogja? Dananya gede loh. Iya. Nah, masa untuk rakyat nggak gede? Jadi maksud saya dana isinya Dinas Koperasi UKM, monggo gimana? Bisa berkolaborasi nanti untuk supaya masyarakat ya? bisa menikmati. Jadi sementara ini saya sangat terima kasih kalau bisa koperasi ini ya turunlah sosialisasi. Baik. Turun bersama Bapak nanti ya? Oh siap. Karena harus berkolaborasi kan sebagai mitra Pak ya? Apa yang keluhan Dinas masyarakat? Koperasi ini mitranya Komisi B ya? Iya, betul. Nah, saya Komisi C. Tapi bisa berkolaborasi ketika satu ide tentang bagaimana transport itu menjadi salah satu problem yang dialami oleh para pelaku UKM, dalam hal ini petani khususnya. Oh iya. Jadi goalnya itu nanti, di ujung nanti kita ketemu. Dalam rangka untuk memulihkan ekonomi ini. Iya. Ya. Jadi saya terus terang aja, saya orang Sumatera ya. Daerah Jogja ini kan istimewa loh ya. Baik ya. Saya orang Sumatera. Dan kalau mau niat mudah. Yang selama ini kan kita tarik-tarikan. Iya. Antara eksekutif, legislatif. Jadi nggak selesai Pak, masyarakat di bawah masalahnya ya Pak ya? Ya itu. Jadi kalau saya betul-betul anggota Dewan itu harus betul-betul mendorong Dinas Koperasi UKM. Oke, baik. Dalam rangka pemulihan ekonomi. Siap. Nanti kita bahas lebih dalam lagi Pak, apa yang kemudian bisa didorong ya Pak. Baik, ke Mas Helmi, kalau kita bicara tentang naik kelas ini kan banyak aspeknya memang ya. Betul. Nggak cuman A atau B, tapi A, B, C sampai mungkin sampai Z supaya benar-benar naik kelas. Tapi dari sisi Mas Helmi sendiri sebagai seorang pakar untuk merchandising dan brand, ini melihat petanya UKM di DIY itu seperti apa sih yang kemudian kita mau naik kelaskan? Apakah semuanya sudah siap naik kelas?
atau baru sebagian atau sektor mana yang Iya, sudah siap dan iya, seterusnya, iya. Mas? Bicara mengenai Jogja, kita tahu bahwa Jogja ini punya keistimewaan yang luar biasa seperti yang tadi disampaikan Bapak sebelah saya ini. Bahwa Jogja ini bukan hanya sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya. Itu yang lebih potensial ya? Iya, iya, betul. Jadi kreator-kreator muda di Jogja ini punya kapasitas yang luar biasa untuk menembus pasar nasional maupun internasional. Hanya saja mungkin dari teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM perlu melakukan sebuah proses pendampingan. Sehingga ketika mereka melakukan satu proses memasarkan produk-produknya, ini bisa tersampaikan dengan baik. Nah, untuk naik kelas tentunya kita harus melihat lagi bahwa memberikan kesadaran kepada teman-teman UMKM ini juga bukan perkara yang mudah. Mereka hanya beberapa kali kami diskusi di beberapa forum, kurang adanya kesadaran bagi mereka untuk membranding produknya. Jadi mereka hanya berpikir bahwa branding ini hanya dimiliki oleh brand-brand besar. Brand-brand yang sudah eksis itu baru melakukan branding. Saya hanya produksi aja selesai. Iya, iya, selesai gitu. Padahal proses branding atau strategi pemasaran yang efektif itu harus dimulai sejak awal produk itu diciptakan. Jadi mereka akan tahu latar belakangnya, visi misinya seperti apa, sehingga pasarnya mau seperti apa, sehingga pemilihan sampai ke logo itu sudah dipersiapkan dari awal. Gitu. Apakah pasar ini untuk anak-anak, ya warnanya dipilih warna-warna yang fancy, yang ceria. Untuk wanita dewasa, ya kita pilih yang sedikit elegan. Begitu pula dengan pria dewasa seperti apa. Begitu. Jadi pemilihan konsep ketika memulai sebuah branding itu harus dimulai sejak awal. Gitu. Kalau kita melihat di UKM kita ya Bu Tati ya, itu rata-rata mereka mulai dari produksi dulu. Aku bisa apa, aku bikin apa. Bahkan belum memikirkan apapun tentang nanti nama, apalagi brand. Nama aja belum gitu ya. Betul, betul. Brand. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu cara dari Dinas Koperasi untuk memberikan awareness kepada para pelaku UKM bahwa itu branding itu dimulai dari awal. Dan apa yang dilakukan Bu untuk memulainya? Iya, betul Mbak Marta. Memang kebanyakan teman-teman UKM, utamanya di kami ya, yang ada tergabung di Sibakul, karena tadi saya matur, memang karena dari sisi data kecil-kecil, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu 1M kan mikro, sehingga rata-rata di kami memang yang mikro-mikro ini, sehingga mereka ketika berusaha itu memang dari sisi brand mereka mungkin belum, padahal kita Pak Helmi tadi ngendiko, padahal mulai dari berusaha itu harus sudah kemudian diciptakan brand, tapi mereka kadang-kadang wes penting ngene iki bae payu. Iya, betul. Terus ora usah kangelan, kadang-kadang apa ya, teman-teman UKM itu juga susah untuk keluar dari zona nyaman itu, sehingga ya wis ngene bae payu. Tapi kita di dinas berusaha mendorong mereka, jangan seperti itu. Kalau mau berusaha, usahanya bisa maju melejit, ya mari kita bersama-sama dengan Dinas Koperasi untuk bisa bergabung, kita dampingi untuk melalui pelatihan-pelatihan, kemudian melalui kami kan banyak program kaitannya dengan tadi juga Bapak Jimmy ngendiko, katanya dengan apa ya, permasalahan UKM ketika di sana dari sisi transportnya juga susah. Lah itu kami juga banyak fasilitas di Dinas Koperasi ini untuk membantu pemasarannya. Jadi melalui Sibakul lagi juga, lagi-lagi melalui Sibakul. Untuk branding kami juga melalui pelatihan-pelatihan, Mbak Marta. Kami kan tidak bisa bekerja sendiri, seperti tadi saya matur, kita memang berkolaborasi dengan terkait, termasuk Pak Helmi ini. Setiap kegiatan kami kan juga nyuwun Pak Helmi untuk bisa bagaimana teman-teman UKM ini bisa membranding produknya dari awal, tidak kemudian harus yang usaha besar, tapi yang kecil pun juga bisa diciptakan branding itu. Nah, kemudian melalui pemasaran, kami melalui market hub di Bakul ini, free ongkos kirim, kami ada program dari pemerintah itu, Pak Jimmy. Sehingga teman-teman UKM yang ada di Gunung Kidul di sana, ketika mau memasarkan produknya, barangkali tidak perlu datang ke konsumen-konsumen ataupun ke pasar-pasar, tetapi bisa langsung ke konsumen melalui market hub free ongkos kirim. Jadi Pemda DIY dalam hal ini membantu teman-teman UKM untuk kita fasilitasi free ongkos kirimnya. Sehingga harapannya ketika dengan free ongkos kirim ini, kemudian
akan meningkat omsetnya. Karena kami ada batasan nih untuk yang lokal DIY saja itu 50.000 untuk kita bantu free ongkos kirimnya. Sehingga kadang-kadang konsumen ini juga berpikir, aku kalau beli satu ini harganya 25.000 misalnya Iya. nggih. Lah kemudian ongkos kirimnya 16.000 misalnya. 15.000. Nah, ini kan Mikir hampir jadinya. sama gitu lah. Sehingga aku mau belanja lebih banyak lagi dengan belanja 50.000. Ini nanti kan dapat free ongkirnya kemudian ya. bebas free ongkos kirim. Kemudian UKM-nya juga menjadi laku lebih banyak lagi. Dan kami juga tidak hanya ongkos kirim di tingkat lokal, tetapi juga nasional, antar provinsi. Jadi teman-teman ini melalui marketplace kami bisa kita fasilitasi penjualannya melalui antar provinsi. Bahkan kami juga sudah ekspor, Mbak Marta. Sudah mulai ekspor dengan Alhamdulillah kami ada dari dana keistimewaan juga untuk teman-teman UKM yang memang sudah potensi ekspor, kita bantu fasilitas free ongkos kirimnya. Dan alhamdulillah ini juga sambutan teman-teman UKM ini sungguh sangat luar biasa. Banyak mereka yang memanfaatkan ini sehingga produk-produk di Jogja ini juga bisa dikenal di luar di sana, dapat pasar juga di luar negeri, harapannya tidak hanya di Jogja saja. Itu ada syarat ketentuan berlaku nggak sih Bu untuk free ongkir? Iya, syarat ketentuan berlaku Mbak Marta. Kalau yang luar negeri ini berat 5 kilo sampai dengan 5 kilo itu kita fasilitasi 80%. Kemudian kita fasilitasi full kalau 10 kilo. Ketentuan aturannya. Sampai 10 kilo ya? Iya, sampai 10 kilo bebas free ongkos kirim. Kalau 5 kilo kita fasilitasi 80%. Lumayan banget ya kalau dihitung-hitung ya. Di dalam kota aja kalau tadi bicara soal ini kan kalau produk UMKM ini berapa sih harga persatuannya ya, betul ya Mas Helmi? Tapi begitu kena ongkir gitu, waduh, terus mikir lagi kalkulatornya kan jalan nih, nggak jadi deh gitu, terlalu tinggi. Dengan diberikan free ongkir, mereka otomatis akan berpikir ulang kan, oh 50.000 tuh enteng, malah dapat 2 produk dan seterusnya. Sekalian gitu ya. Sekalian gitu bagi UKM-nya sendiri menjadi volumenya menjadi lebih tinggi. Ini juga salah satu yang diberikan fasilitas oleh Dewan kan Pak, memberikan ongkos kirim kepada para pelaku UKM. Ini lumayan besar loh Pak. Iya, kita akan bahas ini lebih dalam lagi dan tentu saja tentang bagaimana branding ini menjadi tidak hanya sekedar sebagai awareness, kepedulian, tapi mulainya dari mana, bagaimana, sampai bagaimana lagi tahapan-tahapan yang akan kita bahas, bagaimana menaik kelaskan usaha kita. Jangan kemana-mana, kalau Anda pengen tahu jawabannya, tetap di Gebuk, Geber UKM Naik Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek pandemi COVID-19 dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan dirasakan juga oleh semua bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Masyarakat Jogja yang mayoritas beraktivitas di bidang informal sebagai pelaku UMKM menjadi salah satu sektor yang terpukul. Permintaan pasar yang awalnya besar saat ini terus turun dan tak jarang yang harus menghentikan karena pandemi ini. Guna membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat menjual produknya kembali, pemerintah daerah memberikan stimulus berupa gratis ongkos kirim kepada para pelaku UMKM. Silahkan download aplikasi Play Store Jogja Kita dan temukan produk-produk UMKM Jogja kapan saja dan di mana saja. Bagi masyarakat DIY, ayo belanja produk-produk UMKM tanpa perlu menanggung ongkos kirim lagi. Mari kita bantu pelaku UMKM di Jogja untuk dapat terus bertahan, melewati, dan bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, mari wujudkan
sopo aruh bagi UMKM dengan membeli produk-produknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM adalah salah satu terdampak pandemi COVID-19 ketika pertumbuhan ekonomi daerah Yogyakarta pada triwulan 1 tahun 2020 mengalami kontraksi minus 0,19%. UMKM adalah penyokong terbesar pada sektor jasa, perdagangan dan industri pengolahan yang ada di daerah Yogyakarta. Saya mendukung upaya untuk menggairahkan kembali usaha-usaha UMKM dalam menjalani usaha dan bangkit dari keterpurukan ekonomi seperti saat ini. Kemudian fasilitas subsidi free ongkos kirim merupakan terobosan yang harus didukung. Ayo untuk semua pelaku UMKM, daftarkan dirimu melalui Dinas Koperasi dan UMKM DIY untuk mendapatkan subsidi free ongkos kirim. Saat ini saatnya menggerakkan sumber daya untuk menggairahkan perekonomian daerah melalui pembelian produk-produk UMKM oleh seluruh segenap komponen anggota masyarakat. Mari kita berdayakan UMKM dan bantu mereka dengan membeli produk-produknya. Kita masih di acara gebuk ya, bukan Anda digebuk, karena pasti kalau Anda digebuk nggak mau. Tapi kalau gebuknya geber UKM naik kelas, pasti mau dong. Gimana caranya supaya Anda terus bisa naik kelas? Ada banyak faktor dan itu sudah banyak difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kenapa Anda nggak akses? Minimal Anda akses Sibakul. Nah, kita mau lanjutin bagaimana caranya branding. Karena ternyata branding ini juga sebagai salah satu strategi kita untuk kita ya keluar lah. Kalau kita bilang banyak persaingan misalnya di sini ini kebetulan kita di Plut ini di mana di sini banyak produk. Nah, bagaimana supaya produk kita bisa muncul di tengah produk-produk yang lain, maka perlu yang namanya branding. Gitu ya Mas Helmi ya? Iya, betul. Supaya betul. nongol lah, dipoles gitu. Kalau artis di tengah Ya. yang lain kan kelihatan nih kalau Ya. artis gitu kan. Bagaimana produk kita jadi artis Betul, nih. betul. Nah, tadi kan baru pentingnya branding Ya. mulai dari awal, Mas. Step-stepnya sendiri gimana sih Mas Helmi kalau boleh Ya. di-share? Tadi seperti yang disampaikan Pak Jimmy bahwa memang kita perlu menyiapkan sebuah infrastruktur ya. Ini akan menjadi jaminan produk-produk itu mudah dijangkau dari manapun, kapanpun gitu. Karena tanpa ada transportasi yang memadai, Betul. tentunya ini juga sangat membahayakan. Misalnya kita sudah branding, kemudian sudah dikenal banyak orang, ternyata barang itu sulit didapatkan. Nggak bisa diakses, Nah, gitu, itu nggak bisa juga akan- diantar betul. ya. Ini akan menjadi masalah baru sehingga nanti customer juga tidak akan memilih produk itu. Ya, Gitu. Itu betul. menjadi masalah. Nah, step selanjutnya yang di awal adalah teman-teman UMKM perlu mengenal definisi produk. Artinya dia tahu persis produk itu apa, untuk siapa, dan bagaimana. Bukan hanya sekedar kemasannya seperti apa gitu, apa logonya seperti apa, tapi lebih luas, ranahnya lebih luas. Itu apakah mereka lakukan dengan asumsi Ya. atau sebaiknya mereka melakukan apa? Survei atau apa, Mas? Ya. Supaya mereka tahu betul ini definisi produknya itu apa. Nah, Dinas Koperasi ini sudah memberikan pendampingan. Sudah melakukan pendampingan artinya memberikan pengertian terhadap teman-teman ini, mendefinisikan produknya secara utuh ya. Artinya nanti ketika mereka tahu produknya itu seperti apa, nanti mereka menampilkan itu bukan sekedar hanya logonya, bukan sekedar kemasannya, tapi secara keseluruhan. Jadi ekosistemnya akan terlihat semuanya. Dari tingkah lakunya, bahkan pelayanan-pelayanan yang diberikan seperti apa, itu bisa ditampilkan secara visual, terutama di sosial media. Artinya sekarang sosial media ini kan menjadi satu panggung yang boleh ditampilkan oleh siapapun, kapanpun, dan manapun. Ini yang menjadi sesuatu yang menarik. Sehingga nanti akan menjadi sebuah respon positif yang akan terjadi, yang akan dilakukan oleh para customer. Komunikasinya akan semakin terus berkembang. Jadi komunikasinya kalau dulu satu arah, sekarang menjadi dua arah. Ya, betul. Kalau dulu hanya melihat iklan, sekarang orang bisa komen, bahkan memberikan testimoni. Ya. Nah, ini sebuah strategi branding yang cukup efektif dan positif jika itu dilakukan dengan baik.
Namun jika tingkah lakunya tidak dilakukan dengan baik, banyak komplain dan lain-lain, semua orang di dunia, semua orang dari manapun bisa lihat, Mbak Marta. Betul. Ini yang harus kita antisipasi ya, sehingga konsep branding ini akan jauh lebih terarah dan bisa memberikan nilai-nilai positif terhadap semua orang untuk membeli produk itu. Di satu sisi ada kemudahan-kemudahan dibandingkan sekian tahun yang lalu. Oh iya, Dengan menggunakan teknologi, kemudian ada sosial media, itu memudahkan kita. Tapi lebih complicated lagi apa yang perlu kita persiapkan gitu ya. iya, Artinya betul. secara komprehensif menyeluruh harus kita siapkan. Betul. Nah kalau UKM kan nggak bisa begitu Mas. Memang semua dilakukan oleh ownernya gitu. Iya. Tapi mikir semuanya nggak jadi bisnis, ntar pusing Mas. Ada nggak strateginya supaya semuanya bisa dilakukan? Yang paling sederhana adalah mengemas produk itu dengan baik, memberikan pelayanan dengan baik, kemudian menampilkan produk-produk itu secara visual di sosial media dengan baik. Yang paling simpel seperti itu aja. Kalau kita bicara mengenai definisi terus hal-hal lain yang harus dikorek oleh para teman-teman UMKM, nanti mereka nggak jadi jualan, benar seperti yang Mbak Marta sampaikan. Dan itu menjadi kendala besar. Akhirnya mereka takut untuk melangkah. Apalagi sekarang persaingan, begitu mereka mau jualan, melihat kompetitor nih Mbak. Nah, mental kan butuh. Ya, begitu melihat brand kompetitor jauh lebih bagus, jauh lebih wow, penjualannya jauh lebih tinggi, mereka kadang-kadang minder juga. Perlu kesiapan mental untuk menembus pasar. Itu yang paling utama. Terus kemudian ya nggak apa-apa sih nyontek-nyontek dengan para UMKM yang sudah besar. Strateginya nyontek-nyontek sedikit nggak apa-apa. Tapi artinya itu bisa menjadi satu inspirasi positif, bukan menjadi sesuatu yang mengendorkan, tapi menggebukkan itu tadi. Menggebukkan dengan enak gitu ya, opong gitu ya. Iya. Jadi memang perlu sebuah trigger ya. Sebuah sentuhan agak sedikit keras supaya atau kalau orang Jawa bilang dipecut sedikit ya, supaya mereka agak sedikit mau berlari. Karena tanpa dipecut, mereka akan enjoy. Ada gitu di zona nyaman. Iya, di zona nyaman. Kadang mereka nyata ya udah, wis koyo ngene wae cukup gitu. Ngopo digawe ngono, begitu kadang-kadang. Mas Helmo kan sekarang banyak sekali brand-brand lokal ya, atau produk UKM juga yang kemudian memang sukses untuk membuat brand sendiri, nggak kalah sama yang brand-brand yang pernah dilejitkan oleh Mas Helmi yang fashion dari luar gitu ya, tapi di dalam negeri itu banyak. Nah rata-rata mereka strateginya tuh apa sih Mas sehingga itu mudah dicontoh gitu, di copy paste tadi di ATM gitu. Sebenarnya mereka teman-teman yang pemilik brand-brand lokal baik di Jogja, di Jakarta, di Bandung dan kota-kota besar lain itu juga terinspirasi dari brand-brand luar, Mbak. Caranya mereka tetap adopsi dari. Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Bisa datang dari internal, bisa datang dari eksternal. Teman-teman ini biasanya mereka mencari inspirasi itu dari eksternal. Dari brand-brand luar yang sudah besar atau brand-brand yang sudah besar tapi dari lokal gitu. Mereka mencari inspirasi positif, kemudian mereka mengemas tapi dalam bentuk berbeda. Hanya inspirasi loh ya, bukan nyontek karena akan beda definisi nanti ketika mencontek dengan menginspirasi. Nah, mereka membuat satu bentuk strategi yang lokal brand. Kalau beberapa brand biasanya yang sudah besar itu dari Jakarta dan Bandung. Teman-teman di Jogja juga nggak kalah. Sekarang ada banyak brand lokal yang kemarin pada saat kami menyusun dengan Cibakul ya, itu ada brand-brand lokal yang memiliki strategi yang sangat luar biasa. Keunikan mereka bisa terekspos dengan baik. Baik itu secara strategi pemasaran maupun strategi visualnya, Mbak. Nah, ini menjadi satu bentuk yang positif sebenarnya bagi perkembangan brand di Jogja. Jadi bisa meng-ATM produk yang lain, kemudian bisa juga dalam bentuk kita mencari mentor gitu ya, yang kita bisa bikin semacam untuk tempat pembelajaran gitu biar cepat. Iya, betul. Jogja ini punya banyak sekolah seni yang cukup potensial. Jogja punya ISI, punya UNY, punya tadi yang sudah kerjasama dengan Dinas Koperasi, MDS. Dinas Koperasi pun sudah berkolaborasi dengan pendidikan tinggi ya. Betul. Artinya ini combine-nya gimana nih kalau dengan UKM Mas? Ya, kalau saya melihatnya begini. Teman-teman mahasiswa di ISI, MSD, di UNY ini kan sebenarnya teman-teman yang masih memiliki ide yang sangat liar. Mereka bisa menciptakan ide-ide sangat kreatif. Dibanding dengan teman-teman yang sudah profesional. Karena teman-teman profesional ini akan menghitung banyak hal.
budget, material dan lain-lain. Sementara mereka lebih ekspresif dalam menciptakan sebuah karya. Masih liar gitu karena tidak dibatasi oleh berbagai hal gitu. Nah, ya. itu kreativitas tanpa batas. Artinya ini bisa mendorong UMKM ketika mereka diskusi kemudian menciptakan satu strategi baru. Bahkan kemasan-kemasan yang unik, Mbak Marta. Saya yakin kemarin kerjasama dengan teman-teman MSD juga menghasilkan karya-karya yang unik di luar dugaan karena ide mereka masih liar. Tidak dipengaruhi oleh batasan-batasan itu tadi. Oke, menarik. Ini mungkin tinggal nanti Dinas Koperasi juga melihat peluang ini bagaimana mengkolaborasikan. Karena kita juga kaya akan dunia pendidikan. Dari sisi kreativitas, seni, itu bisa didorong untuk masuk di UKM-nya sendiri ya. Betul. Dan UKM tinggal membuka diri aja untuk itu. Betul. Karena kekayaan sumber daya manusia di Jogja. Seniman banyak, desainer banyak. Ya kan, semuanya tapi belum bisa kolaborasi gitu ya. Belum bisa ibaratnya menjadi satu kolaborasi yang cukup mendukung. Ini kan bisa diciptakan sebenarnya, hanya belum waktunya saja. Karena ini kan sedang berproses, apalagi pertumbuhan industri kreatif di Indonesia beberapa tahun terakhir ini kan cukup bagus. Bahkan penyumbang devisa besar juga gitu. Hanya saja kemarin ketika kami berproses di industri kreatif, dari Kementerian Pariwisata, dari Kementerian Perindustrian sudah mulai bekerja, tiba-tiba pandemi ya Pak ya. Jadi akhirnya itu terhenti. Sehingga distribusi juga terpengaruh, terus kemudian campaign-campaign juga tidak bisa berjalan dengan baik, dan industri pariwisata juga mampet. Bahkan karena kita tahu industri pariwisata ini juga menjadi satu pintu untuk industri UMKM di Indonesia. Ya, sebagai pendukung pariwisata, apalagi kalau di Jogja kita merasakan itu ya. Baik. Kalau bicara tentang inovasi, Pak Jimmy, ini kan Mas Helmi tadi bilang bagaimana kreativitas itu akan membangun juga brand image, tapi sekaligus juga cara kita mencari pasar, menemukan pasar, inovasi dan seterusnya itu. Apakah dari Dewan sendiri ikut mendukung adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh UKM, Pak? Ya, Mbak Marta. Jadi kami sebagai Dewan, ya, Dewan itu kan ada 55 orang ya di provinsi, 4 komisi. Jadi untuk inovasi, saya kira Ibu dari Dinas Koperasi UKM mesti merasa lah. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Bahkan saya Mbak Marta berdoa COVID ini cepat tuntas. Jadi anggaran yang diplotkan kemarin, kalau bisa dialihkan ke UKM gitu loh. Banyak loh. Betul banget. Mudah-mudahan nggak habis gitu loh. Refocusingnya ke sana semuanya gitu ya Pak. Padahal ini dampaknya juga sangat membutuhkan itu gitu Pak. Jadi maksud saya ya kalau motivasi dari kita oke lah ya. Jadi saya sangat tertarik tadi apa yang dibilang Pak Helmi tadi. Jadi untuk saat ini dinas, OPD atau eksekutif lah, pendampingan itu perlu. Pendampingan kepada UMKM perlu Pak. Kenapa Pak? Sangat perlu. Tadi Pak Helmi bilang, saya ini kan mantan pejabat juga. Jadi kita jangan pakai orde baru lagi, hanya di kursus, di sosis, selesai. Jadi Pak Helmi tadi bilang, pendampingan. Pendampingan ini macam-macam. Jadi tergantung yang kita dampingi. Kalau cuman seperti yang sekarang kita lakukan, Bu, saya kemarin tertarik loh. Kalau nggak salah dinas ini. Apa itu Pak? Sosis masalah UKM Karang Taruna yang di Hotel Prambanan itu loh, Bu. Dari sini. Pameran, Pak. Bukan. Pameran atau sosis. apa sih? Menghadirkan 100 orang. Apa yang menarik? Apa yang menarik, Pak? Saya menarik. Minatnya sangat besar. Antusiasnya peserta. Cuman saya bilang, selesai ini Pak, Bu dari dinas, tolong didampingi. Itu sekarang. Karena kalau di depan kita, pengusaha ini, UKM ini, nggak sama. 10 orang itu beda-beda. Ada yang mau habis, ada yang sudah habis, ada yang masih setengah normal. Jadi kami sangat mendorong, ya. Bahkan tadi Bu Marta, nah iso COVID ini hilang, dananya masih utuh gitu loh. Betul Pak. Pengennya begitu Pak. Kalau nggak salah 300 miliar untuk COVID Jogja. Karena itu dibagi untuk UKM 5 kabupaten
1/5 aja, wah cepat pulih. Iya. Cepat pulih. Jadi pendampingan. Ya, ya. Kami dari Dewan siap Mbak Marta. Ya, saya aja Komisi C siap, apalagi nanti yang Komisi B. Nggak tahu mitranya Ibu Tati Lebih baik-baik siap. toh. Alhamdulillah. Saya kenal semua. Nah, Komisi C ikut mendorong memberikan infrastruktur tadi Pak, supporting iya, itu Pak. sama transportasi. Yes. Bahkan kita ikut promosi. Betul, betul. Kalau tadi dibilang digebuk, Iya. siap kita menggebuk. Siap Pak. Nah. Baik. Jadi intinya dalam pertemuan ini ya saya sangat-sangat terima kasih sama Pak Helmi sama Ibu Tati. Saya juga kaget tadi. Kok saya Komisi C diundang. Saya kira tadi narasumber di pengusaha UKM datang gitu. Ini malah saya ketemu pakarnya, saya senang. Ya. Bila perlu kita bisa buat suatu hubungan komunikasi. Kalau ada hal-hal yang menyangkut transportasi atau jalan atau apalah. Iya. Langsung kita bisa tanya Pak Jimmy ya Pak. Mohon dibantu nih Pak. Iya. Masih ada hambatan-hambatan di sektor ini. Betul, betul. Transportasi bisa jadi media branding loh Mbak Marta. Nah, ini guyon ya. Oh, ya. Guyon loh. Dana isi itu beli hotel aja bisa. 170 miliar. Apalagi membantu kelompok UKM. Kecil Bu. Oke, Nah, baik. saya kira itu. Baik. Mas Helmi tadi menyampaikan transportasi bisa menjadi sarana branding. Oh iya, Oh, betul. iya. Maksudnya? Sangat. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya di kereta sekarang, di pesawat, yang paling simpel yang di kereta saja. Di kereta itu bisa di dalamnya, di pintu-pintu kereta itu menjadi satu media branding untuk UMKM. Kenapa nggak dilakukan? Kita punya kereta bandara ya sekarang, ya. Itu juga bisa Mbak Marta. Di situ menampilkan berbagai macam keunikan produk di Sibagul misalnya. Kita angkat Sibagulnya dulu deh, gitu. Ada beberapa item yang kita bisa highlight di dalam kereta. Terus kemudian nanti kita misalnya di pesawat ya, atau kalau untuk level yang lebih tinggi, di pesawat kita bisa pasang buletin, bisa pasang stiker di situ. Kemudian di sandaran kursinya kita bisa menampilkan berbagai macam produk UMKM Jogja yang cukup menarik gitu. Nah, apalagi nanti di transportasi yang di dalam kota, ya kan, di bis-bis kotanya kita bisa tampilkan Sibagul gitu. Supaya apa? Karena tidak harus tanamkan di benak masyarakat Jogja bahwa Sibagul ini adalah salah satu cara unik berbelanja di Yogyakarta. Ada salah satu bagaimana orang menangkap brand itu adalah justru bukan di conscious ya Mas, di subconsciousnya ya. Betul. Jadi ketika disajikan ini di mana-mana, mau nengok kemana-mana dapat informasi itu, maka akan masuk ke bawah sadarnya Betul. Dan itu lebih dalam gitu. Lebih dalam. Karena ini juga merupakan satu bentuk kampanye. Bukan hanya 2024 ya Pak, tapi kampanye dalam artian mengangkat ekosistem. Tapi ide tadi memberikan inspirasi buat Pak Jimmy buat 2024. Oh iya. branding luar biasa iya, gitu betul. Mbak Marta, iya, Pak. saya tambahkan sedikit ya. Silakan Pak. Jadi dalam rangka pemulihan ekonomi ini ya peranan Dinas Koperasi UKM sangat penting. Jadi saya mohon ini koordinasi ya. Dari dulu kalau bahasa pejabat atau apa itu koordinasi enak, tapi pelaksanaan susah ya. Jadi dalam hal ini khususnya kita, baik itu antar dinas yang terkait maupun asosiasi yang terkait, cobalah kita rangkulan, bergandengan tangan. Ini perlu ini, ya. Karena situasi Jogja ini sebetulnya bagi saya lebih mudah. Masyarakat sini itu masih manutan, ya. Walaupun udah susah kalau kita tanya, masih siap Pak, sehat, mantap Pak. Walaupun nanti kebalikannya. Jadi walaupun bahasanya remuk Pak. Itu cara Jawane kuwi. Remuk Pak. Jadi maksud saya koordinasi Pak. Ya, bagaimana supaya pelaku UKM ini bisa berjalan. Betul. Berat. Nah, kalau kita kerjasama koordinasi yang baik, memanfaatkan potensi Jogja, nah Jogja ini yang tidak ada perguruan tinggi apa Pak Helmi? Iya. Neraka kok ya. Segala jurusan ada di sini. Betul.
Jadi kalau mau kaji-kaji apapun bisa di Jogja. Nah ini jadi koordinasi. Baik itu sesama dinas maupun mungkin dengan asosiasi-asosiasi yang ada di Yogyakarta yang kaitannya dengan usaha. Ini sangat perlu ini. Baik. Untuk tantangan ini. Siapa tahu Jogja istimewa, Jogja lebih cepat pulih. Amin. Saya kira gitu. Baik, Pak. Ini terima kasih diingatkan. Kolaborasi, sinergi, koordinasi. Itu sekarang kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri kan. Kalau tadi misalnya Mas Helmi juga menyatakan Aircraft sendiri mau naik daun sendiri nggak mungkin juga ya. Betul. Kita kan butuhkan bidang lain yang juga ketika mereka juga tumbuh, kita harus membuat ekosistem kalau bahasa saya ya. Jejaring. Jejaring. Tanpa itu kan kita nggak mungkin ya Pak ya. Baik, Bu Tati sendiri, apakah jejaring ini pun sudah kemudian dibentuk termasuk lewat Sibakul ini kan ada market hub tadi, kemudian nantinya akan menjadi seperti apa Bu jejaring yang akan dibuat menjadi sebuah jejaring besar seperti apa? Terima kasih Mbak Marta. Sebetulnya jejaring kemudian kolaborasi dalam rangka untuk meningkatkan teman UMKM ini sudah kita lakukan Bapak. Banyak hal yang sudah kita gandeng ya. Dengan perguruan tinggi pun kami juga sudah melakukan kajian-kajian, kemudian penelitian-penelitian, kemudian pendampingan-pendampingan, dan bahkan kami ke depan juga kaitannya dengan kita untuk olahan makanan, kami kan ada kaleng yang harapannya nanti kita juga bisa bekerja sama dengan kaleng itu maksudnya makanan dalam kaleng ya Bu? Makanan dalam kaleng yang itu kan ada ujinya selama betul. ini kami berkolaborasi dengan TIPI, tetapi kami juga nanti ke depan juga akan mencoba dengan UGM karena di sana ada laborat yang bisa untuk menguji produk UKM untuk kaleng ini. Ini pun difasilitasi Bu? Iya, fasilitasi karena dari sekian dinas. tahun yang lalu kan para pelaku UKM yang ingin membuat produk dalam kaleng itu mereka melakukan sendiri kan. Nah sekarang sudah ada bisa difasilitasi oleh dinas. Iya, kita fasilitasi dari kami untuk biaya ujinya Mbak Marta itu 1 UKM 5 juta. Jadi luar biasa, lumayan 5 juta kan besar buat UKM untuk tambah produksi sudah banyak sehingga ini harapan kami dari situ bisa membantu Bapak teman-teman UKM ini bisa kemudian bisa naik kelas. Jadi kolaborasi yang sudah kita lakukan tidak hanya dengan perguruan tinggi kami, bahkan dengan yang terkait juga di asosiasi-asosiasi, juga dengan Kadin, dan bahkan tadi Pak Helmi ngendiko dalam rangka untuk pemasaran ini, dalam rangka untuk menaikkan brand ini, juga bisa melalui media-media transportasi seperti kereta api, kemudian pesawat. Kita kemarin sebenarnya sudah mau mulai Mbak Marta, tetapi karena kemudian ada pandemi sehingga belum kita mulai lagi, tapi insya Allah nanti kita mulai ya Pak. Brand melalui idenya bandara yang akan dimulai. Melalui ini pesawat, kita sudah merancang untuk membuat buletin yang itu isinya produk-produk UKM yang bisa nanti dipasarkan melalui maskapai penerbangan. Bahkan gift UKM harapannya juga bisa masuk di sana. Iya, betul. Tapi karena kemudian pandemi, kemudian belum kita lanjutkan, mudah-mudahan nanti ini ke depan bisa kita lanjutkan lagi. Dan alhamdulillah juga dengan seiring berjalannya waktu ini COVID sudah mulai mereda, peningkatan penjualan teman-teman galeri YIA luar biasa Mbak Marta. Kita kan ada space di sana sebanyak 1.500 Bapak. Mungkin Pak Jimmy belum perso karena di Komisi C, sehingga kami ini melaksanakan amanat dari pemerintah Bapak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 memberikan perlindungan dan kemudian terhadap teman UKM, bahwa pemerintah ini memberikan space terhadap teman-teman UKM di tempat-tempat umum. Dalam hal ini kami di bandara ada 1.500 yang itu difasilitasi oleh Pak Gubernur untuk bebas Bapak untuk sewa standnya. Jadi itu kita kelola melalui Dinas Koperasi, ada 400-an UKM di sana dan bahkan Pak, yang di Bandara YIA. Unitnya ada sekitar 5.000-an jenis makanan di sana. Yang alhamdulillah itu produk UKM semua Bapak yang memang sudah ini istilahnya sudah dari sisi ketentuan aturan kita ada aturannya, kita sudah dikurasi oleh dinas sehingga memang produk-produk yang sudah memenuhi persyaratan yang kita bantu promosinya di sana karena
bandara ini kan lalu lintas nasional ya, sehingga harapannya teman-teman UKM ini juga nanti bisa dikenal, kemudian banyak laku juga dari wisatawan-wisatawan yang ada di luar. Ya, ini Sehingga harapannya ini sudah mulai naik kan, Bu? Semoga ya, nanti alhamdulillah. akses ke sana Ini semakin PR tinggi. kami bersama nanti dengan Iya, Pak iya, Helmi iya. juga. Dan penjualannya Untuk sudah mulai bagaimana? naik ya, Bu? Penjualannya juga sudah mulai naik ya? Iya, iya, alhamdulillah. Jadi Hmm. tentunya dengan agak pulihnya ini ekonomi ini memberikan dampak juga Mbak Marta terhadap teman-teman UKM khususnya yang ada di bandara ini. Kami nanti akan juga melakukan kurasi lagi terhadap produk-produk yang lebih bagus lagi, karena melihat ini tadi dari sisi omsetnya meningkat terus setiap harinya, bahkan kemarin itu sehari bisa 30 juta, Mbak. Wow. Padahal biasanya 2 juta, 5 juta, kemudian 5 naik-naik juta, ya, iya. 10, 15 lah. Iya, Paling tinggi itu 15 setelah pasca pandemi kemarin PPKM ini. Tapi Iya. alhamdulillah kemarin info dari manajer itu sudah 30 juta. Iya, betul. Ya, Pak. Luar biasa Angin ini. segar ya buat kita Iya. jadi lebih Iya, dan optimis tapi ini lagi. PR kami juga Mbak Marta, karena kan bagaimana kami membranding teman-teman UKM di sana juga branding ini pasar galerinya Kota Gede ini bahwa inilah tempat promosi produk-produk UKM yang ada di Yogyakarta melalui galeri pasar Kota Gede ini, sehingga tentunya harus juga memberikan dampak dan nilai tersendiri bahwa ini loh Yogyakarta istimewa, Jogja, seperti iya. itu. Baik. Harapan kami nanti ke depan bisa Iya. menjadi lebih bagus lagi. Seneng Iya. dengernya, Bu, mulai ada optimisme ke Iya. sana. Baik. Ini di menit-menit terakhir Mas Helmi, saya minta tipsnya aja, Iya. tips singkat bagaimana para pelaku UMKM ini sudah mulai membranding dari sekarang. Fasilitasnya sudah ada sekarang. Kemudian di luar sana juga banyak fasilitas yang bisa digunakan. Iya, Tapi betul. bagaimana dari mentality, Iya. mindsetnya, kemudian apa nih? Ya, yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka harus benar-benar mengenal ekosistem yang ada di dalamnya. Kemudian mereka melakukan strategi-strategi. Kalau misalnya brand-brand besar itu sudah bisa melakukan sinergi dengan pihak lain, ya sekarang yang dilakukan paling simpel adalah ikut bekerja sama dengan si bakul supaya ini juga bisa disalurkan dengan baik. Artinya biasanya kan ada banyak event ya, pameran-pameran, kemudian exposure yang dilakukan si bakul ini bisa karena kalau sendiri pasti akan butuh biaya yang cukup besar. Tapi dengan pendampingan dari Dinas Koperasi dan mereka mau ikut, nah ini menjadi satu jaminan bagi mereka untuk maju bersama dan UKM bisa naik kelas gitu. Nah, yang paling penting lagi adalah bagaimana mereka konsisten ya terhadap produk mereka dulu sebelum mereka juga mempertahankan sebuah brand. Brand itu bukan sekedar terus kemudian kemasannya ditampilkan, logonya ditampilkan, tapi dijaga tingkah lakunya supaya tingkah laku ini menjadi catatan bagi semua customer untuk tetap berbelanja. Kepercayaan ini kan nggak mudah, Mbak Marta. Ya. Jadi kepercayaan itu bukan hanya sekedar wacana, tapi juga elemen dari sebuah branding. Baik. Saya agak tertarik mengatakan tingkah laku kalau dari Mas Helmi. Tapi kita kalau bicara secara bahasa umum barangkali whole-nya juga ada di dalamnya termasuk services. Iya, termasuk betul. juga di dalamnya bagaimana Betul. kita memperlakukan produk ini dan mengkomunikasikannya Betul, kepada khalayak betul, gitu ya. betul. Tingkah laku kita ya. Tingkah laku kita. Kita cuma manusia yang harus bertingkah laku. Nah, Mas, sekarang gitu. kalau kita punya logo yang bagus, nama yang bagus, Iya. logo ibaratnya kita gambarkan menjadi sebuah wajah. Saya selalu ingat Mbak Marta nih. Tapi begitu tahu tingkah laku Mbak Marta ini Nggak oke gitu ya. cukup oke, saya akan jauh lebih tertarik dengan Mbak Marta. Apalagi kalau lebih oke lagi. Oh iya. Maka engagement-nya akan menjadi tumbuh gitu ya, lebih dekat gitu ya. Betul. Jadi tingkah laku, gesturnya, namanya juga dikenal, sudah dikenal di mana-mana. Nah, ini menjadi sebuah daya tarik yang positif. Ternyata dalam banget hari ini ya. Butuh berapa sesi ya Bu ya. Jadi kalau ini baru permukaannya aja nih yang para pelaku UKM Anda menyaksikan ini. Untuk lebih dalam lagi memang kita perlu terus belajar. Nggak mungkin kita berhenti belajar kemudian puas dengan hasil kita. Terima kasih Pak Jimmy hari ini. Fasilitasinya, kemudian keberpihakannya, komitmennya untuk UKM di DIY ya Pak ya. Melalui Komisi C ya Pak. Terima kasih banyak. Salam buat seluruh teman-teman, 54 teman-temannya Pak Jimmy. Mohon untuk mendukung lagi gitu Pak. Mas Helmi tentu saja, terima kasih banyak tipsnya. Ditunggu nanti kelasnya. Dan Bu Tati pastinya yang memberikan tempat untuk kita belajar. Fasilitas itu tuh belum tentu
uang yang diberikan begini ya Pak ya, tapi banyak hal ya Pak. Iya. Banyak hal, jangan berpikir hanya dana hibah itu. Walaupun saya ingin begitu juga Pak, tapi ada banyak hal yang mungkin kita bisa tangkap dari semua fasilitas yang diberikan pada hari ini, termasuk di dalam hanya pembicaraan singkat ini. Tapi semoga membuat Anda terus bergerak. Karena hari ini yang perlu kita takutkan bukan di depan sana ada COVID, di depan sana kita nggak bisa jualan. Yang perlu Anda takutkan adalah ketika Anda pun tidak melakukan perubahan. Anda tidak melakukan inovasi. Itu yang harus Anda takutkan bagi para pelaku UMKM. Dari Geber UKM Naik Kelas, saya Marta Sasongko. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga terus memotivasi Anda untuk terus naik kelas. Salam sehat dan salam UKM Naik Kelas.